Di sebuah desa berkabut di pesisir Jawa, kekayaan tiba-tiba mengalir kepada mereka yang berani membuat perjanjian gelap dengan penguasa Rawanyi Blorong. Namun ketika keserakahan mulai menelan seluruh desa, seorang pengembara misterius datang dengan jubah sederhana dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Dialah Syekh Jangkung, ulama yang konon mampu menundukkan makhluk gaib hanya dengan doa. Ketika kekuatan hitam dan kekuatan iman akhirnya berhadapan di tepi rawa yang gelap, sebuah pertarungan yang tak pernah dibayangkan pun dimulai. Saksikan kisah ini sampai akhir. Sebarkan kisah ini ke grup keluarga dan teman jika bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tulis amin di kolom komentar, dan semoga doa kebaikan menyertai siapapun yang menonton kisah ini hingga akhir. Mari kita mulai kisahnya. Di pesisir utara Pulau Jawa, berdiri sebuah desa kecil yang selama bertahan-tahan dikenal tenang dan sederhana. Rumah-rumah kayu berjajar di antara hamparan sawah yang luas, sementara angin laut membawa aroma asin setiap pagi. Penduduk desa hidup dari bertani dan melaut, menjalani kehidupan yang keras tetapi penuh kebersamaan. Setiap musim panen selalu dirayakan dengan syukuran kecil di balai desa, dan setiap masalah biasanya diselesaikan bersama. Bagi orang luar, desa ini tampak seperti tempat yang jauh dari keramaian dunia, tempat di mana kehidupan berjalan lambat namun damai. Namun, kedamaian itu perlahan mulai berubah. Pada awalnya, perubahan itu terasa sangat kecil. Hujan yang biasanya datang tepat waktu mulai terlambat turun. Tanah sawah yang dulu subur mulai mengeras dan sulit ditanami. Para petani yang turun ke ladang setiap pagi mulai pulang dengan wajah murung karena tanaman mereka tidak tumbuh seperti biasanya. Padi menguning sebelum waktunya, sebagian bahkan mati sebelum sempat berbuah. Di tengah desa yang bergantung pada pertanian, kejadian seperti itu menjadi awal dari kegelisahan yang perlahan menyebar dari rumah ke rumah. Tidak lama setelah gagal panen pertama, masalah lain mulai muncul. Beberapa warga tiba-tiba jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Demam datang tiba-tiba pada malam hari dan menghilang keesokan paginya, hanya untuk kembali lagi beberapa hari kemudian. Anak-anak yang biasanya berlari di jalanan desa menjadi lebih sering berbaring di rumah, sementara orang tua mereka mulai merasa khawatir. Tabib desa mencoba membantu dengan ramuan herbal, tetapi penyakit itu seolah datang dan pergi tanpa pola yang bisa dipahami. Suasana desa yang dulu penuh tawa, kini mulai dipenuhi bisikan kekhawatiran. Di tengah kesulitan itu, sebuah hal aneh mulai menarik perhatian banyak orang. Beberapa penduduk yang sebelumnya hidup biasa-biasa saja, tiba-tiba terlihat jauh lebih makmur. Rumah mereka diperbaiki dengan cepat. Atap jerami diganti dengan genteng baru, dan perhiasan emas mulai terlihat di tangan istri mereka. Bahkan ada yang membeli kerbau dan alat pertanian baru, padahal sebagian besar warga lain sedang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan itu terlalu cepat untuk dianggap sebagai keberuntungan biasa. Awalnya, orang-orang hanya berbisik pelan di antara mereka. Mereka bertanya-tanya dari mana kekayaan itu datang, tetapi tidak ada yang berani menanyakan secara langsung. Para penduduk yang tiba-tiba kaya juga jarang berbicara tentang sumber harta mereka. Jika ditanya, mereka hanya tersenyum samar dan menjawab bahwa rezeki datang dari tempat yang tidak disangka-sangka. Jawaban itu justru membuat rasa penasaran semakin besar. Semakin hari, desas-desus mulai berkembang di sudut-sudut desa. Beberapa orang mulai mengingat kembali cerita lama yang pernah diceritakan oleh para tetua. Cerita tentang sebuah rawa tua yang terletak tidak jauh dari desa, tempat yang sejak dulu dianggap angker dan jarang didatangi orang pada malam hari. Konon, di tempat itu bersemayam makhluk gaib yang mampu memberikan kekayaan kepada manusia yang berani membuat perjanjian dengannya. Nama makhluk itu sudah lama hidup dalam legenda Jawa, Nyi Blorong. Sebagian warga mencoba menertawakan cerita itu, menganggapnya hanya dongeng lama untuk menakuti anak-anak. Namun semakin banyak orang melihat perubahan yang tidak wajar di desa mereka, semakin sulit pula bagi mereka untuk mengabaikan kemungkinan bahwa legenda itu mungkin lebih nyata daripada yang mereka bayangkan. Di malam-malam tertentu, beberapa orang mulai melihat bayangan samar di arah rawa ketika kabut turun dari perbukitan. Ada yang mendengar suara seperti desisan dari kejauhan, sementara yang lain mengaku melihat cahaya aneh memantul di permukaan air. Cerita-cerita itu menyebar dengan cepat, menambah rasa takut yang perlahan tumbuh di antara penduduk. Desa yang dulu penuh ketenangan, kini mulai berubah menjadi tempat yang dipenuhi tanda tanya. Di balik kesulitan dan kekayaan yang datang secara misterius, sesuatu yang lebih besar sedang bergerak dalam bayangan. Dan tanpa disadari oleh sebagian besar penduduk desa, langkah pertama menuju peristiwa besar telah dimulai.
Kabar tentang kekayaan yang datang secara tiba-tiba mulai menyebar semakin luas di antara penduduk desa. Pada siang hari, orang-orang masih bekerja seperti biasa di sawah atau di pantai, tetapi pada malam hari percakapan mereka selalu kembali pada hal yang sama. Mereka membicarakan rame-rame yang tiba-tiba diperbaiki, perhiasan emas yang mulai terlihat, dan ternak baru yang muncul di kandang beberapa warga. Tidak sedikit yang mulai bertanya dalam hati, apakah kesulitan yang mereka alami bisa diakhiri dengan cara yang sama. Ketika panen gagal dan penyakit terus muncul, godaan untuk mencari jalan lain terasa semakin kuat. Di antara para warga, ada beberapa orang yang diam-diam mulai mencari tahu lebih jauh tentang cerita lama yang beredar. Mereka mengingat kembali kisah yang pernah diceritakan oleh para tetua desa tentang rawa tua di pinggir hutan. Tempat itu sudah lama dikenal sebagai lokasi yang dihindari orang setelah matahari terbenam. Pepohonan besar tumbuh rapat di sekelilingnya, sementara permukaan airnya selalu diselimuti kabut tipis yang tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan pada siang hari, banyak orang percaya rawa itu bukan sekadar tempat biasa, melainkan gerbang bagi sesuatu yang lebih gelap. Suatu malam ketika langit tertutup awan tebal, beberapa pria desa berjalan menuju arah rawa dengan langkah hati-hati. Mereka tidak membawa obor besar, hanya lampu kecil yang cahayanya redup agar tidak menarik perhatian orang lain. Jalan setapak yang mereka lalui sempit dan licin karena tanahnya lembab. Suara jangkrik dan katak bersahutan dari berbagai arah menciptakan suasana yang terasa semakin sunyi dan menegangkan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbicara banyak. Mereka tahu bahwa perjalanan malam itu bukan sekadar perjalanan biasa. Ketika mereka akhirnya tiba di tepi rawa, kabut tampak menggantung rendah di atas permukaan air. Cahaya lampu kecil yang mereka bawa memantul samar di air yang tenang. Salah seorang dari mereka mengeluarkan beberapa benda dari dalam kain yang dibawanya. Ada kemenyan, bunga, dan beberapa sesaji sederhana yang disusun di atas tanah. Semua itu dilakukan dengan gerakan pelan dan penuh kehati-hatian, seolah-olah mereka sedang berada di tempat yang harus dihormati. Aroma kemenyan mulai menyebar ketika api kecil dinyalakan. Asap tipis naik perlahan ke udara malam yang dingin. Salah satu pria mulai melafalkan kata-kata yang pernah ia dengar dari seseorang yang lebih tua. Suaranya pelan, hampir seperti bisikan, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk orang-orang di sekitarnya berdiri. Mereka memanggil nama yang selama ini hanya disebut dalam cerita-cerita lama. Nama itu terdengar jelas di antara kabut rawa. Naif, Blorong. Beberapa dari mereka menundukkan kepala, sementara yang lain memandang ke arah permukaan air yang gelap. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah ritual itu akan berhasil atau tidak. Namun keinginan untuk mendapatkan kekayaan telah membuat mereka mengabaikan rasa takut yang sebelumnya selalu menahan langkah mereka. Dalam hati mereka, harapan mulai tumbuh bahwa sesuatu akan menjawab panggilan itu. Angin malam tiba-tiba berhembus lebih dingin dari sebelumnya. Kabut di atas rawa bergerak perlahan, seperti berputar mengikuti arus yang tidak terlihat. Permukaan air yang sebelumnya tenang mulai menimbulkan riak kecil yang bergerak menuju tepi. Tidak ada yang berani bergerak ketika mereka menyadari bahwa suasana di sekitar mereka telah berubah. Beberapa pria saling menatap dengan wajah tegang. Mereka tidak tahu apakah apa yang mereka lakukan telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tertutup. Namun satu hal mulai terasa jelas di antara mereka. Malam itu bukan sekadar ritual kosong. Sesuatu telah mendengar panggilan mereka, dan dari kedalaman rawa yang gelap, sebuah kekuatan perlahan mulai terbangun. Setelah malam ritual di tepi rawa itu, perubahan di desa terasa semakin jelas. Beberapa orang yang sebelumnya terlihat gelisah, kini tampak jauh lebih percaya diri. Wajah mereka yang dulu penuh kekhawatiran berubah menjadi tenang, bahkan terkadang tampak puas. Dalam waktu singkat, rumah mereka mulai mengalami perbaikan yang mencolok. Dinding kayu diganti dengan papan baru, halaman mereka menjadi lebih rapi, dan beberapa dari mereka bahkan membeli ternak yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki. Bagi sebagian warga lain yang masih berjuang menghadapi kesulitan, perubahan itu menimbulkan perasaan yang sulit dijelaskan antara iri, heran, dan takut. Namun kemakmuran yang datang secara tiba-tiba itu tidak sepenuhnya membawa kebahagiaan. Beberapa orang mulai memperhatikan bahwa mereka yang baru saja menjadi kaya terlihat berbeda dari sebelumnya. Tubuh mereka tampak lebih lemah, wajah mereka sering pucat, dan mata mereka terlihat seperti kurang tidur. Pada malam hari,
Lampu rumah mereka sering tetap menyala hingga larut. Seolah ada sesuatu yang membuat mereka tidak bisa beristirahat dengan tenang. Kadang-kadang terdengar suara langkah atau percakapan pelan dari dalam rumah mereka meskipun tidak ada tamu yang terlihat datang. Kegelisahan mulai menyebar di antara penduduk desa yang lain. Mereka merasa ada sesuatu yang tidak wajar sedang terjadi. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana menjelaskannya. Beberapa orang mencoba bertanya langsung kepada mereka yang tiba-tiba menjadi kaya. Namun jawaban yang diberikan selalu sama. Mereka hanya mengatakan bahwa rezeki datang dari keberuntungan yang tidak terduga. Penjelasan itu terasa terlalu sederhana untuk menjelaskan perubahan besar yang terjadi begitu cepat. Di tengah kebingungan itu, seorang kiai tua yang tinggal di ujung desa mulai memperhatikan keadaan dengan lebih serius. Ia adalah orang yang sudah lama dihormati oleh penduduk karena pengetahuannya tentang agama dan kehidupan. Usianya sudah lanjut, tetapi pikirannya masih tajam. Setiap hari ia menghabiskan waktu mengajar anak-anak mengaji di serambi rumahnya, sambil sesekali mendengarkan cerita dari para warga yang datang meminta nasihat. Beberapa hari terakhir, semakin banyak orang yang datang kepadanya untuk menceritakan hal-hal aneh yang mereka lihat dan dengar. Mereka berbicara tentang perubahan sikap tetangga mereka, tentang rame-rama yang tiba-tiba menjadi mewah, dan tentang kabut aneh yang sering terlihat di arah rawa pada malam hari. Kiai tua itu mendengarkan semua cerita itu dengan wajah serius, tanpa menyela sedikit pun. Setelah mendengar berbagai cerita yang sama dari banyak orang, ia mulai memahami bahwa desa mereka sedang menghadapi sesuatu yang tidak biasa. Ia mengingat kembali kisah-kisah lama yang pernah didengar dari gurunya puluhan tahun lalu. Kisah tentang makhluk gaib yang tinggal di rawa dan memberikan kekayaan kepada manusia yang bersedia membuat perjanjian dengannya. Dalam hatinya, kiai tua itu merasa bahwa legenda lama itu mungkin tidak sekadar cerita untuk menakuti anak-anak. Ada kemungkinan bahwa sesuatu yang pernah terjadi di masa lalu kini kembali terulang. Jika hal itu benar, maka desa mereka sedang berada di ambang bahaya yang tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Beberapa warga yang duduk di hadapannya menunggu dengan cemas ketika ia akhirnya berbicara. Suaranya pelan tetapi tegas, seolah setiap kata telah dipikirkan dengan matang. Ia mengatakan bahwa kekuatan seperti itu tidak bisa dihadapi hanya dengan ketakutan atau penyesalan. Dibutuhkan seseorang yang memiliki keberanian dan keyakinan kuat untuk menghentikannya. Ketika para warga bertanya, siapa orang yang mampu melakukan hal itu? Kiai tua itu menyebut satu nama yang sudah lama dikenal di berbagai daerah. Saridin, seorang pengembara yang oleh banyak orang lebih dikenal sebagai Syekh Jangkung, ulama yang konon tidak pernah gentar menghadapi kekuatan gaib apapun. Beberapa hari setelah nama Saridin disebut oleh kiai tua itu, desa masih diliputi kegelisahan yang sama. Sawah-sawah tetap tampak lesu, sebagian warga masih jatuh sakit tanpa sebab yang jelas, dan bisikan tentang rawa keramat semakin sering terdengar di antara penduduk. Tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu apakah pengembara yang disebut kiai tua itu akan datang atau tidak. Bagi sebagian orang, nama Syekh Jangkung hanya terdengar seperti legenda yang jauh dari kehidupan mereka. Namun, bagi yang pernah mendengar kisahnya dari daerah lain, nama itu membawa harapan yang sulit dijelaskan. Pada suatu pagi, ketika matahari baru naik di atas garis laut, seorang pria tinggi terlihat berjalan memasuki desa dari arah jalan tanah yang menghubungkan desa dengan daerah seberang. Ia mengenakan pakaian sederhana jubah panjang yang tampak sudah sering dipakai, serta peci yang melindungi kepalanya dari panas matahari. Di bahunya tergantung tas kecil yang tampak ringan, seolah ia tidak membawa banyak barang dalam perjalanannya. Langkahnya tenang dan tidak terburu-buru, tetapi ada sesuatu dalam cara ia berjalan yang membuat beberapa orang yang melihatnya merasa penasaran. Beberapa anak yang sedang bermain di pinggir jalan berhenti sejenak untuk memperhatikan pengembara itu lewat. Mereka tidak mengenalnya, tetapi sosoknya tampak berbeda dari para pendatang yang biasanya singgah di desa. Wajahnya terlihat tenang, dengan mata yang tajam, seolah terbiasa memperhatikan keadaan di sekitarnya. Ia sempat tersenyum kepada anak-anak yang memandangnya dengan rasa ingin tahu, lalu melanjutkan langkah menuju pusat desa. Tidak lama kemudian, kabar tentang kedatangan seorang pengembara mulai menyebar di antara warga. Sebagian orang hanya menganggapnya sebagai musafir biasa yang sedang mencari tempat beristirahat. Namun ketika kiai tua di ujung desa melihat pria itu dari kejauhan, wajahnya berubah serius. Ia berdiri perlahan dari tempat duduknya dan berjalan mendekat,
seolah ingin memastikan sesuatu yang sudah ia duga sejak awal. Ketika mereka akhirnya berhadapan di halaman rumah Kiai itu, keduanya saling menatap sejenak tanpa banyak kata. Ada rasa saling mengenal yang muncul, meskipun mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Kiai tua itu kemudian mempersilakan tamunya duduk di serambi rumah, tempat di mana ia biasanya menerima warga yang datang meminta nasihat. Setelah beberapa saat berbincang singkat, Kiai itu akhirnya menyebut nama yang selama ini hanya terdengar dalam cerita. Saridin. Pengembara itu hanya tersenyum tipis ketika namanya disebut. Ia tidak tampak terkejut, seolah sudah terbiasa ketika orang-orang mengenalnya dengan nama lain yang lebih terkenal, Syekh Jangkung. Beberapa warga yang kebetulan berada di sekitar rumah Kiai mulai memperhatikan percakapan itu dari kejauhan. Mereka tidak bisa mendengar semua yang dibicarakan, tetapi mereka melihat keseriusan di wajah kedua orang tersebut. Sesekali Kiai tua itu menunjuk ke arah hamparan sawah, lalu ke arah hutan yang berada tidak jauh dari rawa tua di pinggir desa. Saridin mendengarkan dengan tenang tanpa menyela. Tatapannya sesekali mengarah ke arah rawa yang samar terlihat di balik pepohonan. Dari tempat itu, kabut tipis tampak melayang di atas permukaan air seperti biasanya. Bagi sebagian orang, pemandangan itu mungkin terlihat biasa saja. Tetapi bagi seseorang yang peka terhadap hal-hal yang tidak terlihat oleh mata kebanyakan orang, suasana di sana terasa berbeda. Udara desa seolah menyimpan sesuatu yang berat dan tidak wajar. Saridin dapat merasakan bahwa ada kekuatan lain yang diam-diam mengawasi tempat itu dari kejauhan. Ia tidak perlu mendengar semua cerita warga untuk memahami bahwa desa ini sedang berada di bawah pengaruh sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar kesulitan biasa. Setelah percakapan mereka selesai, Saridin berdiri dari tempat duduknya dan menatap sekali lagi ke arah rawa yang tertutup kabut. Dalam diam, ia tahu bahwa perjalanan yang membawanya ke desa ini bukanlah kebetulan. Sesuatu sedang menunggu di sana, dan ia datang tepat pada waktunya. Sejak kedatangannya di desa itu, Saridin tidak banyak berbicara kepada warga. Ia lebih sering berjalan menyusuri jalan-jalan kecil yang menghubungkan rumah penduduk dengan sawah dan kebun di sekitarnya. Dari pagi hingga sore, ia mengamati keadaan desa dengan tenang, memperhatikan wajah-wajah orang yang ditemuinya, serta mendengarkan cerita-cerita kecil yang disampaikan oleh para petani dan nelayan. Dari percakapan sederhana itu, gambaran tentang keadaan desa mulai terlihat semakin jelas di benaknya. Ia melihat bagaimana sebagian warga masih hidup dalam kesulitan yang sama seperti sebelumnya. Sawah yang seharusnya mulai menghijau masih tampak kering dan tidak merata. Beberapa petani bekerja dengan wajah letih, mencoba menyelamatkan tanaman mereka yang tersisa. Sementara itu, di sisi lain desa, rumah-rumah tertentu tampak semakin makmur dari hari ke hari. Perbedaan itu terasa begitu mencolok, sehingga tidak mungkin dianggap sebagai kebetulan semata. Saridin juga memperhatikan perubahan sikap orang-orang yang tiba-tiba menjadi kaya. Mereka jarang berbaur dengan warga lain seperti sebelumnya. Beberapa dari mereka bahkan tampak menghindari percakapan panjang, seolah khawatir jika terlalu banyak bicara akan membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Ketika Saridin lewat di dekat mereka, sebagian menundukkan kepala dan berpura-pura sibuk dengan pekerjaan mereka. Namun yang paling menarik perhatian Saridin bukanlah kekayaan itu sendiri, melainkan suasana yang mengelilingi desa tersebut. Ada sesuatu yang terasa tidak seimbang di tempat itu. Udara desa terasa lebih berat dari biasanya, seolah ada kehadiran lain yang tidak terlihat namun terus mengawasi setiap sudut kehidupan warga. Perasaan itu semakin kuat setiap kali ia mengarahkan pandangannya ke arah rawa yang berada di pinggir hutan. Menjelang senja, Saridin memutuskan untuk berjalan menuju tempat yang sejak beberapa hari terakhir terus menarik perhatiannya. Jalan menuju rawa tidak sering dilewati orang, sehingga rumput liar tumbuh di sepanjang jalan setapak. Pepohonan di sekitar tempat itu berdiri tinggi dengan kabang-kabang yang saling bertaut, membuat cahaya matahari sulit menembus hingga ke tanah. Semakin dekat ia berjalan, semakin terasa dingin udara di sekitarnya. Ketika akhirnya sampai di tepi rawa, matahari hampir sepenuhnya tenggelam di balik pepohonan. Kabut tipis mulai muncul di atas permukaan air, bergerak perlahan seperti asap yang tidak memiliki arah pasti. Permukaan rawa tampak tenang, tetapi keheningan di tempat itu terasa berbeda dari ketenangan biasa. Tidak terdengar suara burung atau hewan lain yang biasanya hidup di daerah rawa. Saridin berdiri diam di tepi air, memandang ke arah kabut yang perlahan bergerak. Ia tidak melakukan apa-apa, hanya menunggu dan merasakan suasana di sekitarnya. Dalam keheningan itu,
Ia dapat merasakan getaran halus yang berasal dari kedalaman rawa. Bagi orang biasa, tempat itu mungkin terlihat seperti rawa tua yang sepi. Namun bagi seseorang yang peka terhadap dunia yang tak terlihat, tempat itu seperti pintu yang menghubungkan dua alam yang berbeda. Angin tiba-tiba berhembus pelan, membuat kabut di atas air berputar perlahan. Riak kecil muncul di permukaan rawa, meskipun tidak ada sesuatu yang jatuh ke dalamnya. Saridin tetap berdiri dengan tenang, seolah tidak terkejut dengan perubahan itu. Di balik kabut yang semakin tebal, ada sesuatu yang mulai bergerak. Bukan gerakan air biasa, melainkan sesuatu yang terasa hidup, seolah ada mata yang memperhatikan kehadirannya dari dalam kegelapan rawa. Sebuah kesadaran yang telah lama tinggal di tempat itu, kini mengetahui bahwa seorang tamu telah datang. Saridin tidak mengalihkan pandangannya dari permukaan air. Ia tahu bahwa kehadirannya di tempat itu tidak luput dari perhatian kekuatan yang selama ini menguasai rawa tersebut. Pertemuan mereka mungkin belum terjadi malam itu. Namun dari balik kabut yang perlahan menutup rawa, sebuah bayangan mulai menyadari bahwa seseorang akhirnya datang untuk menantangnya. Hari-hari berikutnya membawa perubahan baru yang semakin sulit diabaikan oleh penduduk desa. Kekayaan yang sebelumnya muncul hanya pada beberapa orang, kini mulai terlihat semakin jelas. Beberapa rumah yang dulu sederhana, kini berdiri lebih kokoh dengan dinding baru dan halaman yang lebih luas. Di depan rumah mereka terlihat karang-karang berisi beras, perhiasan yang berkilau di tangan para istri, serta ternak yang tampak sehat di kandang. Bagi orang yang melihatnya dari luar, keadaan itu mungkin tampak seperti keberuntungan yang datang tiba-tiba. Namun, bagi mereka yang tinggal di desa itu setiap hari, kemakmuran yang muncul terlalu cepat justru menimbulkan kegelisahan yang tidak mudah dijelaskan. Di balik kekayaan itu, perubahan lain mulai terlihat perlahan. Orang-orang yang sebelumnya terlihat sehat, kini sering tampak lelah, meskipun tidak melakukan pekerjaan berat. Wajah mereka lebih pucat, dan mata mereka sering tampak cekung seolah kurang tidur. Beberapa dari mereka bahkan mulai menghindari pertemuan dengan tetangga. Ketika seseorang mencoba berbincang lebih lama, mereka sering terlihat gelisah dan mencari alasan untuk segera masuk ke dalam rumah. Pada malam hari, keadaan menjadi semakin aneh. Beberapa warga mengaku sering mendengar suara langkah di luar rumah mereka ketika hampir tengah malam. Suara itu terdengar pelan, seperti seseorang berjalan perlahan di atas tanah basah. Namun ketika mereka membuka pintu untuk melihat, tidak ada siapapun di luar. Hanya angin malam yang bergerak di antara pepohonan dan kabut tipis yang sering datang dari arah rawa. Cerita-cerita itu mulai menyebar dengan cepat di antara penduduk desa. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang menerima kekayaan dari rawa mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, mereka selalu berdiri di tepi rawa yang gelap, memandang ke arah air yang tidak bergerak. Dari dalam air itu muncul bayangan panjang yang bergerak perlahan mendekati mereka. Ketika mereka mencoba melangkah mundur, kaki mereka terasa seperti terikat pada tanah. Beberapa dari mereka terbangun dengan napas terengah-engah dan tubuh dipenuhi keringat dingin. Namun ketika pagi datang, mereka jarang berani menceritakan mimpi itu kepada orang lain. Mereka hanya menjalani hari seperti biasa, seolah tidak ada sesuatu yang terjadi pada malam sebelumnya. Saridin yang tinggal sementara di rumah Kiai tua, mulai mendengar cerita-cerita itu dari para warga yang datang meminta nasihat. Ia mendengarkan setiap cerita dengan tenang, tanpa banyak memberikan komentar. Sesekali ia hanya mengangguk pelan, seolah setiap kisah yang ia dengar menguatkan sesuatu yang sudah ia pahami sebelumnya. Baginya, tanda-tanda itu bukanlah hal yang mengejutkan. Perjanjian dengan kekuatan gelap selalu memiliki harga yang harus dibayar. Kekayaan yang terlihat di permukaan seringkali hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Suatu sore, ketika matahari mulai turun dan bayangan pepohonan memanjang di tanah, Saridin berjalan melewati rumah salah satu warga yang diketahui menjadi sangat kaya dalam waktu singkat. Dari luar rumah itu tampak megah dibandingkan rumah lain di desa. Namun ketika ia memperhatikan lebih lama, ia melihat sesuatu yang tidak biasa. Pemilik rumah itu duduk sendirian di teras dengan wajah kosong. Di tangannya terdapat segenggam emas kecil yang berkilau terkena cahaya matahari. Namun, tatapannya tidak menunjukkan kegembiraan seperti orang yang baru mendapatkan kekayaan. Ia justru tampak seperti seseorang yang sedang memikirkan sesuatu yang berat. Saridin berhenti sejenak di jalan,
memandang rumah itu dengan tenang. Dalam hatinya ia tahu bahwa emas yang berkilau itu bukanlah hadiah tanpa syarat. Itu adalah tanda dari sebuah perjanjian. Dan setiap perjanjian seperti itu selalu menunggu saat untuk menagih harga yang sebenarnya. Kegelisahan yang perlahan menyebar di antara penduduk desa akhirnya mencapai titik di mana banyak orang mulai mencari jawaban. Beberapa warga yang sebelumnya hanya mendengar cerita dari tetangga kini mulai melihat sendiri perubahan yang terjadi. Orang-orang yang tiba-tiba kaya semakin jarang terlihat bergaul dengan warga lain. Mereka lebih sering menutup pintu rumah ropet-ropet ketika malam tiba. Di sisi lain, penyakit misterius masih muncul dari waktu ke waktu, membuat sebagian keluarga semakin takut akan masa depan desa mereka. Pada suatu sore ketika langit mulai berubah jingga, beberapa warga berkumpul di balai desa yang sederhana. Tempat itu biasanya digunakan untuk musyawarah atau pertemuan kecil antar penduduk. Hari itu suasana terasa lebih serius dari biasanya. Beberapa orang duduk berkelompok sambil berbicara pelan, sementara yang lain menunggu dengan wajah penuh pertanyaan. Mereka ingin mendengar sesuatu yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kiai tua yang selama ini menjadi tempat warga meminta nasihat datang lebih awal ke balai desa. Ia duduk di salah satu sudut ruangan dengan wajah tenang, tetapi matanya menunjukkan keseriusan. Tidak lama kemudian, Saridin juga datang berjalan perlahan menuju tempat pertemuan itu. Penampilannya tetap sederhana seperti biasa, namun kehadirannya langsung menarik perhatian sebagian warga yang sudah mendengar namanya disebut sebelumnya. Ketika semua orang mulai duduk dengan tenang, Kiai tua itu mempersilakan Saridin berbicara kepada penduduk desa. Saridin berdiri di tengah ruangan dengan sikap tenang. Ia memandang satu persatu wajah orang-orang yang hadir di sana. Di antara mereka, ia melihat wajah-wajah yang penuh harapan, tetapi juga beberapa wajah yang tampak gelisah. Dengan suara yang tidak terlalu keras, namun jelas terdengar, Saridin mulai berbicara tentang apa yang ia rasakan sejak datang ke desa itu. Ia mengatakan bahwa desa tersebut sedang berada di bawah pengaruh sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Sesuatu yang berasal dari tempat yang selama ini dihindari oleh sebagian orang rawa tua di pinggir hutan. Beberapa orang yang duduk di ruangan itu saling berpandangan ketika mendengar kata rawa disebut. Nama tempat itu sudah lama dikaitkan dengan cerita-cerita lama yang tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga. Saridin melanjutkan bahwa kekayaan yang datang secara tiba-tiba seringkali bukanlah berkah yang sederhana. Dalam banyak kisah lama, kekayaan seperti itu biasanya datang dari perjanjian dengan kekuatan yang tidak berasal dari dunia manusia. Perjanjian seperti itu mungkin terlihat menguntungkan pada awalnya, tetapi selalu menyimpan harga yang jauh lebih berat di kemudian hari. Suasana ruangan menjadi semakin sunyi ketika kata-kata itu terdengar. Beberapa orang mulai menundukkan kepala, sementara yang lain tampak semakin tegang. Saridin tidak menyebut nama siapapun secara langsung, tetapi banyak orang yang merasa bahwa peringatan itu ditujukan kepada mereka yang telah mendatangi rawa pada malam-malam sebelumnya. Namun tidak semua orang menerima kata-kata itu dengan mudah. Dari sudut ruangan, salah satu warga yang dikenal sebagai orang kaya baru berdiri dengan wajah tidak senang. Ia mengatakan bahwa kekayaan yang ia dapatkan adalah hasil dari keberanian mencari jalan keluar dari kesulitan. Baginya, apa yang dilakukan tidak merugikan siapapun. Beberapa orang yang lain mengangguk setuju dengan ucapan itu. Mereka merasa bahwa selama keluarga mereka dapat hidup lebih baik, cara yang mereka tempuh bukanlah sesuatu yang perlu disesali. Saridin mendengarkan semua tanggapan itu tanpa menunjukkan kemarahan. Ia hanya memandang mereka dengan tenang, seolah memahami bahwa manusia seringkali sulit menerima kebenaran ketika mereka sudah merasa mendapatkan keuntungan. Setelah semua suara mulai meredah, ia kembali berbicara dengan nada yang lebih lembut. Ia mengatakan bahwa peringatan itu bukan untuk menyalahkan siapapun. Ia hanya ingin mengingatkan bahwa kekuatan yang berasal dari tempat gelap tidak pernah benar-benar memberi tanpa mengambil sesuatu sebagai balasan. Ketika pertemuan itu berakhir dan warga mulai pulang ke rumah masing-masing, suasana desa terasa semakin berat. Karena bagi sebagian orang, peringatan itu mungkin datang terlambat, dan bagi sebagian yang lain, sesuatu dari rawa tampaknya sudah mulai mendengar apa yang dibicarakan di tengah desa malam itu. Beberapa hari setelah pertemuan di balai desa, suasana di kampung itu tidak kembali tenang seperti yang diharapkan sebagian warga. Peringatan Saridin justru membuat banyak orang semakin gelisah. Mereka mulai memperhatikan setiap perubahan kecil yang terjadi di sekitar mereka. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan
kini terasa berbeda. Lebih dingin dan lebih panjang dari biasanya. Bahkan, suara hewan malam yang dahulu dianggap biasa, kini terdengar seperti pertanda sesuatu yang sedang mendekat. Menjelang malam, langit di atas desa sering terlihat lebih gelap daripada biasanya. Awan tebal bergerak perlahan menutupi bulan, membuat jalan-jalan desa hanya diterangi lampu minyak dari rumah ramah penduduk. Dalam cahaya redup itu, bayangan pepohonan tampak lebih panjang dan bergerak mengikuti arah angin. Beberapa warga mulai menutup pintu rumah lebih awal, memilih berkumpul bersama keluarga daripada duduk di luar seperti kebiasaan mereka sebelumnya. Di sisi lain desa, dekat arah rawa tua, beberapa orang mengaku melihat sesuatu yang tidak biasa. Mereka mengatakan bahwa kabut di atas rawa kini muncul lebih sering. Bahkan pada malam yang tidak terlalu dingin, kabut itu bergerak pelan di atas air, seperti mengikuti arus yang tidak terlihat. Dari kehauan kabut itu tampak seperti bayangan besar yang perlahan mengambang di atas permukaan rawa. Suatu malam, seorang pemuda yang sedang pulang dari rumah temannya melewati jalan setapak yang mengarah ke sawah. Dari tempat itu, ia bisa melihat rawa di kejauhan di antara pepohonan. Awalnya, ia tidak memperhatikan apapun yang aneh. Namun ketika ia berhenti sejenak untuk menyalakan lampu kecil yang dibawanya, matanya menangkap sesuatu yang bergerak di atas permukaan air. Kabut yang biasanya hanya melayang diam malam itu, tampak berputar perlahan. Riak kecil muncul di tengah rawa, seolah ada sesuatu yang bergerak dari dalam air. Pemuda itu berdiri terpaku selama beberapa detik, sebelum akhirnya berlari kembali ke desa dengan napas terengah-engah. Ia menceritakan apa yang dilihatnya kepada beberapa warga yang masih terjaga malam itu. Cerita itu segera menyebar dari rumah ke rumah. Beberapa orang mulai mengatakan bahwa tanda-tanda itu menunjukkan sesuatu sedang bangkit dari rawa. Orang-orang yang sebelumnya pernah datang ke sana untuk melakukan ritual mulai merasa tidak tenang. Mereka mencoba meyakinkan diri bahwa semua itu hanya kebetulan. Namun perasaan takut tetap muncul setiap kali malam tiba. Di rumah Kiai Tua, Saridin duduk di serambi sambil memandang ke arah hutan yang mengarah ke rawa. Angin malam berhembus pelan membawa aroma lembab dari tanah dan air. Ia tidak perlu mendengar semua cerita warga untuk memahami bahwa sesuatu memang sedang bergerak di tempat itu. Beberapa tanda yang ia rasakan sejak pertama datang kini semakin kuat. Udara desa terasa semakin berat, seperti dipenuhi oleh kehadiran yang tidak terlihat. Sesekali, Saridin memejamkan mata sejenak, seolah mencoba merasakan arah datangnya kekuatan itu. Baginya, tanda-tanda seperti ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Ketika manusia mulai membuka pintu bagi kekuatan gelap, kekuatan itu tidak pernah datang sendirian. Ia selalu membawa sesuatu yang lebih besar di belakangnya. Malam itu Saridin akhirnya berdiri dari tempat duduknya dan berjalan beberapa langkah ke halaman. Dari sana ia bisa melihat samar-samar arah rawa yang tertutup pepohonan. Kabut tipis tampak melayang di atasnya, bahkan dari jarak sejauh itu. Saridin menatap tempat itu dengan tenang. Dalam hatinya ia tahu bahwa semua tanda yang muncul bukan sekadar kebetulan. Seseorang dari dunia yang tidak terlihat sedang bersiap menampakkan dirinya. Dan ketika malam yang tepat tiba, rawa itu tidak akan lagi hanya menjadi tempat penuh kabut dan cerita lama. Ia akan menjadi tempat di mana dua kekuatan akhirnya saling berhadapan. Malam itu datang dengan suasana yang berbeda dari malam-malam sebelumnya. Langit desa tertutup awan gelap yang bergerak lambat, membuat cahaya bulan hanya sesekali terlihat di antara celah-celah awan. Angin bertiup pelan dari arah hutan, membawa udara lembab yang terasa lebih dingin dari biasanya. Penduduk desa yang masih terjaga merasakan keganjilan yang sulit dijelaskan. Tidak ada suara anjing menggonggong, tidak terdengar langkah orang berjalan di jalan tanah, seolah seluruh desa sedang menunggu sesuatu yang belum mereka ketahui. Di rumah Kiai Tua, Saridin berdiri di halaman dengan pandangan mengarah ke hutan yang menuju rawa. Sejak sore ia sudah merasakan perubahan yang semakin kuat di udara desa. Ada getaran halus yang terasa seperti arus tak terlihat mengalir dari arah rawa menuju pemukiman warga. Perasaan itu membuatnya tahu bahwa malam itu bukan malam biasa. Sesuatu yang selama ini bersembunyi di balik kabut akhirnya mulai bergerak. Tanpa banyak kata, Saridin melangkah meninggalkan halaman rumah Kiai Tua dan berjalan menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan. Langkahnya tenang, tidak tergesa-gesa, seolah ia sudah mengetahui tujuan yang harus ia datangi. Pepohonan di sepanjang jalan berdiri rapat dengan kabang-kabang yang saling bertaut di atas kepala. Cahaya bulan yang sesekali muncul
menembus sela daun menciptakan bayangan panjang di tanah lembab. Semakin dekat ia berjalan ke arah rawa, udara terasa semakin dingin. Kabut tipis mulai terlihat di antara pepohonan, bergerak perlahan, seperti asap yang mengikuti arus angin. Tidak ada suara burung malam atau hewan rawa yang biasanya terdengar di tempat itu. Keheningan yang menyelimuti kawasan itu terasa terlalu sempurna, seperti ketenangan yang datang sebelum sesuatu terjadi. Ketika Saridin akhirnya tiba di tepi rawa, permukaan air tampak tenang seperti cermin yang gelap. Kabut menggantung rendah di atas air, membuat jarak pandang tidak terlalu jauh. Ia berdiri di tepi tanah berlumpur, memandang ke arah tengah rawa, tanpa bergerak sedikit pun. Dalam diam, ia merasakan kehadiran yang telah menunggu kedatangannya. Beberapa saat kemudian, permukaan air mulai menunjukkan perubahan. Riak kecil muncul dari bagian tengah rawa, bergerak perlahan menuju tepi. Awalnya hanya lingkaran kecil yang hampir tidak terlihat, namun semakin lama riak itu semakin besar, seperti sesuatu yang bergerak dari dasar air menuju permukaan. Kabut di atas rawa mulai berputar perlahan, seolah mengikuti gerakan air di bawahnya. Angin yang tadinya tenang berubah menjadi lebih dingin. Daun-daun pepohonan di sekitar rawa bergerak pelan, meskipun tidak ada angin kencang yang berhembus. Saridin tetap berdiri dengan sikap tenang. Tatapannya tidak berpindah dari permukaan air yang kini mulai bergolak lebih jelas. Tiba-tiba, dari tengah rawa muncul sebuah bayangan panjang yang bergerak perlahan. Air terbelah ketika sosok itu naik ke permukaan. Dari balik kabut yang bergerak pelan, bentuknya mulai terlihat semakin jelas. Sosok itu memiliki wajah seorang wanita dengan tatapan tajam yang memancarkan kekuatan aneh. Namun tubuhnya tidak sepenuhnya seperti manusia. Bagian bawah tubuhnya menyerupai ular besar yang berkilau dalam cahaya bulan yang samar. Nyai Blorong, penguasa rawa yang selama ini hanya disebut dalam cerita-cerita lama, kini berdiri di hadapan Saridin. Matanya menatap langsung ke arah pria yang berdiri di tepi rawa dengan tenang. Tatapan itu tidak menunjukkan rasa takut ataupun ragu. Justru ada sesuatu seperti rasa penasaran terhadap keberanian orang yang berani datang sendirian ke tempat yang selama ini menjadi wilayah kekuasaannya. Kabut bergerak perlahan di antara mereka, sementara air rawa masih beriak oleh kemunculan makhluk gaib itu. Untuk beberapa saat, tidak ada satu kata pun yang terucap. Namun dari cara keduanya saling memandang, jelas bahwa pertemuan itu bukan sekadar kebetulan. Dua kekuatan dari dunia yang berbeda akhirnya berdiri saling berhadapan di tepi rawa yang sunyi. Kabut masih bergerak perlahan di atas permukaan rawa ketika dua sosok dari dunia yang berbeda itu saling berhadapan dalam diam. Air yang sebelumnya bergolak kini mulai tenang kembali. Tetapi suasana di tempat itu justru terasa semakin berat. Pepohonan di sekitar rawa berdiri seperti dinding gelap yang mengelilingi tempat tersebut. Cahaya bulan yang menembus sela awan jatuh samar di permukaan air, memantulkan bayangan sosok Nyi Blorong yang berdiri dengan wujud setengah manusia dan setengah ular. Nyi Blorong memandang Saridin dengan tatapan tajam yang penuh rasa ingin tahu. Ia sudah merasakan kehadiran pria itu sejak beberapa hari sebelumnya, sejak langkahnya pertama kali memasuki desa. Kehadiran manusia yang berani datang mendekati rawa tanpa rasa takut adalah sesuatu yang jarang terjadi. Kebanyakan orang hanya datang dengan kepala tertunduk, penuh harap, atau penuh ketakutan. Namun pria yang berdiri di tepi rawa malam itu berbeda. Dengan gerakan perlahan, tubuhnya yang panjang bergerak di atas permukaan air tanpa menimbulkan gelombang besar. Sisik-sisik yang menutupi bagian bawah tubuhnya memantulkan cahaya bulan dengan kilau samar. Ketika ia akhirnya berhenti tidak jauh dari tepi rawa, wajahnya yang menyerupai wanita manusia terlihat jelas di antara kabut yang mulai menipis. Suara Nyi Blorong terdengar pelan, tetapi jelas bergema di udara malam. Ia bertanya mengapa Saridin datang ke tempat yang selama ini menjadi wilayahnya. Tidak ada nada marah dalam suaranya, hanya rasa penasaran yang bercampur dengan kepercayaan diri seorang penguasa yang telah lama berkuasa di tempat itu. Saridin tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang makhluk di hadapannya dengan tatapan tenang. Baginya, kehadiran Nyi Blorong bukan sesuatu yang mengejutkan. Sejak awal, ia datang ke desa itu. Ia sudah mengetahui bahwa kekuatan yang berada di balik semua perubahan desa berhubungan dengan penguasa rawa tersebut. Melihat sikap tenang itu, Nyi Blorong tersenyum tipis. Ia mulai berbicara lagi. Kali ini dengan nada yang lebih lembut, seolah sedang menawarkan sesuatu yang menarik. Ia mengatakan bahwa manusia sering datang ke rawa itu dengan harapan yang sederhana, kekayaan, kemakmuran, dan kehidupan
yang lebih mudah. Banyak di antara mereka yang sudah menerima hadiah dari rawa tersebut. Sebagian besar dari mereka kini hidup jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian pandangannya kembali tertuju pada Saridin. Ia mengatakan bahwa seseorang dengan keberanian seperti Saridin pantas mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar emas atau hasil panen yang melimpah. Kekuasaan yang lebih luas, pengaruh yang lebih besar, bahkan kekayaan yang tidak akan pernah habis. Semua itu bisa diberikan, asalkan Saridin bersedia meninggalkan desa itu dan tidak mencampuri urusan yang sedang berlangsung di sana. Kabut kembali bergerak perlahan di antara mereka ketika kata-kata itu selesai diucapkan. Tawaran itu terdengar seperti bisikan yang mencoba mempengaruhi pikiran siapapun yang mendengarnya. Banyak orang mungkin akan tergoda oleh janji seperti itu, terutama ketika kehidupan manusia sering dipenuhi kesulitan. Namun Saridin tetap berdiri tanpa perubahan sikap sedikit pun. Wajahnya tidak menunjukkan ketertarikan terhadap semua yang baru saja ditawarkan. Setelah beberapa saat, ia akhirnya berbicara dengan suara yang tenang. Ia mengatakan bahwa kekayaan yang datang dari kegelapan tidak pernah benar-benar membawa kebaikan. Apa yang terlihat seperti hadiah seringkali hanya menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih berat bagi manusia yang menerimanya. Nyi Blorong memperhatikan setiap kata yang diucapkan Saridin. Senyum di wajahnya perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan yang lebih tajam. Tawaran yang diberikan baru saja ditolak, dan penolakan itu bukan sekadar kata-kata biasa. Itu adalah tanda bahwa pria yang berdiri di tepi rawa malam itu tidak datang untuk mencari keuntungan. Ia datang untuk menghentikan sesuatu, dan bagi penguasa rawa yang sudah lama menguasai tempat itu, penolakan seperti itu hanya memiliki satu arti. Pertemuan mereka tidak akan berakhir dengan percakapan. Penolakan Saridin membuat suasana di tepi rawa berubah seketika. Kabut yang sebelumnya bergerak tenang mulai berputar lebih cepat, seolah mengikuti perubahan emosi dari makhluk yang berdiri di tengah air. Wajah Nyi Blorong yang semula menunjukkan senyum tipis kini berubah menjadi lebih tajam. Tatapannya tidak lagi sekadar penuh rasa ingin tahu, melainkan memancarkan kemarahan yang dingin. Untuk beberapa saat, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Namun perubahan di sekitar rawa mulai berbicara dengan cara yang berbeda. Angin malam yang sebelumnya hanya berhembus pelan, kini mulai bergerak lebih kuat. Daun-daun pepohonan berdesir, dan kabang-kabang pohon bergoyang, seolah mengikuti irama yang tidak terlihat. Permukaan air rawa, yang semula tenang, mulai kembali bergolak. Riak-riak kecil berubah menjadi gelombang yang bergerak perlahan menuju tepi. Air yang gelap itu berputar di beberapa titik, seolah sesuatu dari kedalaman mulai naik ke permukaan. Saridin tetap berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Ia memandang perubahan di sekelilingnya dengan tenang, seperti seseorang yang sudah mengetahui bahwa semua itu akan terjadi. Tangannya tetap berada di samping tubuhnya, dan napasnya berjalan teratur, meskipun suasana di sekitarnya semakin mencekam. Nyi Blorong akhirnya mengangkat salah satu tangannya perlahan. Gerakan itu terlihat sederhana, namun dampaknya segera terasa di seluruh kawasan rawa. Kabut yang melayang di atas air bergerak semakin cepat, membentuk pusaran tipis yang berputar di udara malam. Dari dalam rawa, bayangan-bayangan gelap mulai muncul. Awalnya hanya terlihat seperti gerakan samar di dalam air, namun beberapa saat kemudian, bentuk-bentuk itu mulai terlihat lebih jelas, seperti sosok-sosok yang tidak sepenuhnya memiliki wujud, bergerak di antara kabut dan air yang bergolak. Makhluk-makhluk gaib itu perlahan naik dari permukaan rawa. Tubuh mereka tampak seperti bayangan yang hidup, bergerak tanpa suara di antara kabut yang semakin tebal. Beberapa di antaranya melayang rendah di atas air, sementara yang lain bergerak mendekati tepi rawa tempat Saridin berdiri. Angin kini berputar lebih kencang di sekitar tempat itu. Tanah di tepi rawa terasa bergetar pelan, seolah kekuatan yang dilepaskan dari tengah rawa mulai menyebar ke seluruh kawasan. Nyi Blorong memandang Saridin dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. Ia tidak lagi mencoba berbicara atau menawarkan sesuatu. Tindakannya malam itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa ia memilih jalan yang berbeda. Ilmu hitam yang selama ini menjadi sumber kekuatannya kini dilepaskan sepenuhnya. Makhluk-makhluk bayangan mulai bergerak lebih cepat, mengelilingi tempat Saridin berdiri. Beberapa dari mereka melayang mendekat, seperti mencoba menekan ruang di sekitarnya. Udara di tempat itu terasa semakin dingin, dan kabut yang berputar membuat jarak pandang menjadi semakin sempit. Namun di tengah semua perubahan itu, Saridin tetap berdiri
dengan sikap yang sama seperti sebelumnya. Ia tidak mundur selangkah pun dari tepi rawa. Tatapannya tetap tertuju pada sosok Nyi Blorong yang berada di tengah air. Setelah beberapa saat, ia perlahan menurunkan tubuhnya dan duduk bersila di tanah yang lembab. Gerakan itu terlihat sangat tenang, bahkan hampir bertentangan dengan kekacauan yang sedang terjadi di sekitarnya. Tangannya kemudian bergerak mengambil tasbih kecil yang tergantung di tangannya. Butiran tasbih itu mulai bergerak perlahan di antara jari-jarinya. Di tengah angin yang berputar, kabut yang menari, dan bayangan-bayangan gaib yang mengelilinginya, Saridin memejamkan mata sejenak. Kemudian dari bibirnya mulai terdengar doa yang dilafalkan dengan suara pelan, namun mantap. Suara doa itu tidak keras, tetapi setiap kata yang keluar terasa seperti membawa kekuatan yang berbeda dari semua yang ada di tempat itu. Makhluk-makhluk bayangan yang tadi bergerak semakin dekat, tiba-tiba berhenti sejenak, dan di tengah rawa yang dipenuhi kekuatan gelap, sesuatu yang lain mulai muncul perlahan. Sesuatu yang tidak berasal dari kegelapan. Suara doa yang keluar dari bibir Saridin terdengar tenang, namun setiap kalimatnya mengalir dengan keyakinan yang kuat. Di tengah angin yang berputar dan kabut yang semakin tebal, suara itu seperti memiliki jalannya sendiri. Tidak keras, tidak pula tergesa-gesa, tetapi terasa jelas menembus keheningan malam di tepi rawa. Butiran tasbih di tangannya bergerak perlahan, mengikuti irama doa yang ia ucapkan tanpa henti. Makhluk-makhluk bayangan yang sebelumnya bergerak mendekat, kini tampak ragu. Tubuh mereka yang menyerupai asap hitam, berhenti beberapa langkah dari tempat Saridin duduk, seolah ada sesuatu yang tidak dapat mereka lewati. Kabut yang berputar di udara mulai bergerak tidak teratur, seperti kehilangan arah di tengah pusaran angin yang semakin berubah. Permukaan rawa yang tadi bergolak perlahan mulai berubah. Gelombang yang muncul dari tengah air tidak lagi bergerak liar menuju tepi. Riak-riak itu mulai melemah, seolah kekuatan yang menggerakkannya sedang ditekan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Nyi Blorong memperhatikan semua perubahan itu dengan wajah yang mulai menunjukkan ketegangan. Ia tidak mengira bahwa manusia yang duduk di tepi rawa itu akan memberikan perlawanan yang berbeda dari manusia lain yang pernah datang sebelumnya. Biasanya, manusia yang berhadapan dengannya dipenuhi rasa takut, atau bahkan tunduk sebelum kekuatannya dilepaskan sepenuhnya. Namun, pria yang kini duduk bersila di tanah lembab itu tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Bahkan ketika biangan-biangan gelap mengelilinginya, ia tetap memejamkan mata dengan tenang. Doa yang ia baca terus mengalir tanpa berhenti. Angin yang sebelumnya berputar kencang mulai berubah arah. Kabut yang mengelilingi tempat itu perlahan terpecah di beberapa bagian. Dari celah kabut itu, cahaya bulan yang sebelumnya tertutup awan mulai menembus turun ke permukaan rawa. Cahaya itu jatuh tepat di sekitar tempat Saridin duduk. Pantulan cahaya di air rawa menciptakan kilau lembut yang semakin jelas. Perlahan, cahaya itu terlihat seperti membentuk lingkaran samar di sekitar tubuh Saridin. Bukan cahaya yang menyilaukan, tetapi cukup untuk membuat bayangan-bayangan gelap di sekitarnya tampak semakin pudar. Makhluk-makhluk bayangan yang tadi mengelilinginya mulai bergerak mundur perlahan. Tubuh mereka yang seperti asap hitam tampak tidak stabil, seperti tersentuh oleh sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Beberapa di antaranya bahkan menghilang ke dalam kabut tanpa suara. Saridin tetap melanjutkan doa tanpa membuka mata. Tasbih di tangannya bergerak perlahan, butir demi butir melewati jari gerinya dengan irama yang sama. Di tengah rawa tubuh panjang Nyi Blorong mulai bergerak dengan gelisah. Air di sekelilingnya tidak lagi mengikuti kehendaknya seperti sebelumnya. Gelombang yang tadi ia bangkitkan kini melemah, dan kabut yang biasanya menutup wilayahnya mulai terbuka di beberapa bagian. Untuk pertama kalinya sejak kemunculannya malam itu, ia merasakan sesuatu yang tidak ia kendalikan. Sesuatu yang tidak berasal dari rawa. Sesuatu yang datang dari keyakinan manusia yang duduk di tepi air dengan doa yang terus mengalir. Cahaya bulan yang menembus kabut kini semakin terang di atas permukaan rawa. Pantulannya di air menciptakan garis-garis cahaya yang bergerak perlahan mengikuti riak yang tersisa. Makhluk-makhluk bayangan hampir seluruhnya menghilang dari sekitar Saridin. Udara yang sebelumnya dipenuhi aura gelap kini terasa lebih ringan, meskipun pertarungan yang sebenarnya belum berakhir. Nyi Blorong memandang ke arah Saridin dengan tatapan yang berubah. Kemarahan masih terlihat di matanya, tetapi kini ada sesuatu yang lain di balik tatapan itu. Keraguan. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan yang sedang dihadapi malam itu bukanlah kekuatan yang bisa ditundukkan dengan cara biasa. Di tepi rawa yang mulai diterangi cahaya bulan,
Doa Saridin terus mengalir tanpa henti, dan kekuatan yang selama ini menguasai rawa itu perlahan mulai merasakan tekanan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Cahaya bulan yang menembus kabut mulai menyinari permukaan rawa dengan lebih jelas. Riak air yang sebelumnya bergolak kini bergerak lebih lambat, seolah kekuatan yang menguasainya sedang tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Di tepi rawa, Saridin masih duduk bersila dengan tenang. Doa yang ia ucapkan terus mengalir tanpa jeda, sementara tasbih di tangannya bergerak perlahan mengikuti irama yang tetap. Namun di tengah rawa, suasana yang berbeda mulai muncul. Tubuh panjang Nyi Blorong bergerak semakin gelisah. Air di sekelilingnya tidak lagi mengikuti kehendaknya seperti sebelumnya. Kabut yang biasa menutup wilayahnya mulai terpecah oleh cahaya bulan yang semakin kuat. Bagi penguasa rawa yang telah lama mengendalikan tempat itu, keadaan tersebut bukan sekadar gangguan kecil. Itu adalah ancaman terhadap kekuasaannya. Wajah Nyi Blorong berubah semakin tajam. Matanya memancarkan kilatan kemarahan yang tidak lagi ia sembunyikan. Selama bertahun-tahun, manusia datang kepadanya dengan rasa takut atau keserakahan. Mereka meminta kekayaan dan tunduk pada syarat yang ia berikan. Tidak pernah ada seorang pun yang datang untuk menentang kekuatannya secara langsung, seperti yang dilakukan Saridin malam itu. Tubuhnya bergerak melingkar di tengah rawa, menciptakan pusaran air yang semakin besar. Permukaan air yang sempat tenang kembali bergejolak dengan kuat. Gelombang kecil mulai bergerak menuju tepi rawa, menabrak tanah berlumpur dengan suara yang berat. Kabut yang tadi terpecah oleh cahaya kini kembali bergerak dengan liar. Angin yang berputar di atas air menjadi lebih dingin, membuat daun-daun pepohonan berdesir keras di sekeliling rawa. Saridin tetap duduk tanpa membuka mata. Doanya tidak berhenti, meskipun perubahan di sekitarnya semakin terasa kuat. Di tengah kekacauan yang mulai terbentuk, ketenangannya justru terlihat semakin jelas. Melihat itu, Nyi Blorong akhirnya mengangkat kedua tangannya perlahan ke udara. Gerakan itu diikuti oleh perubahan yang jauh lebih besar di seluruh rawa. Dari kedalaman air yang gelap, gelombang besar mulai terbentuk seperti sesuatu yang sedang bangkit dari dasar rawa. Air di tengah rawa tiba-tiba terangkat tinggi, membentuk pusaran yang berputar dengan kekuatan besar. Dari pusaran itu muncul bayangan hitam yang jauh lebih besar daripada makhluk bayangan yang muncul sebelumnya. Bentuknya tidak sepenuhnya terlihat jelas, tetapi kehadirannya terasa seperti tekanan berat yang menyebar ke seluruh tempat itu. Angin malam berubah menjadi lebih kencang. Cabang-cabang pohon bergoyang keras, dan kabut bergerak liar mengikuti pusaran air yang semakin kuat. Itu adalah kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Nyi Blorong. Serangan terakhir yang ia lepaskan dari kedalaman rawa. Gelombang air yang besar mulai bergerak menuju tepi rawa, tempat Saridin duduk. Tanah berlumpur di sekitarnya mulai terguncang oleh tekanan air yang semakin dekat. Suara gemuruh air terdengar semakin keras, seperti badai yang bangkit dari tengah rawa. Namun, Saridin tidak bergerak sedikit pun. Tasbih di tangannya terus bergerak perlahan. Doa yang keluar dari bibirnya tetap mengalir dengan suara yang tenang. Ketika gelombang besar itu hampir mencapai tepi rawa, sesuatu yang tidak terlihat mulai muncul di sekitar tubuh Saridin. Cahaya yang sebelumnya hanya berupa pantulan lembut dari sinar bulan, kini terlihat semakin jelas. Cahaya itu membentuk lingkaran pelindung yang samar di sekelilingnya. Ketika gelombang air yang besar akhirnya mencapai tepi rawa, air itu seolah terhenti oleh batas yang tidak terlihat. Pusaran yang dibangkitkan dari tengah rawa tidak mampu menembus cahaya yang mengelilingi Saridin. Air yang bergolak itu akhirnya jatuh kembali ke dalam rawa dengan suara yang berat. Di tengah pusaran air yang mulai melemah, Nyi Blorong memandang ke arah Saridin dengan tatapan yang berubah. Serangan terbesarnya baru saja dilepaskan, namun kekuatan itu tidak mampu menjatuhkan pria yang duduk bersila di tepi rawa. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menguasai tempat itu, penguasa rawa mulai menyadari bahwa malam itu mungkin tidak akan berakhir seperti yang ia harapkan. Suara gemuruh dari gelombang besar yang baru saja runtuh kembali ke dalam rawa perlahan menghilang. Air yang sebelumnya berputar liar kini bergerak lebih lambat. Meskipun riaknya masih terlihat menyebar ke segala arah, kabut yang sempat berputar dengan keras mulai menipis, terpecah oleh cahaya bulan yang kini semakin terang di langit malam. Di tepi rawa, Saridin masih duduk bersila dengan tenang, seolah tidak terganggu oleh kekuatan besar yang baru saja dilepaskan ke arahnya. Doa yang keluar dari bibirnya belum berhenti. Suaranya tetap lembut, tetapi mengalir dengan keyakinan yang sama
seperti sejak awal. Butiran tasbih di tangannya terus bergerak perlahan, satu demi satu melewati jari-jarinya. Cahaya lembut yang sebelumnya hanya tampak samar, kini terlihat semakin jelas mengelilingi tubuhnya. Cahaya itu tidak menyilaukan, namun cukup untuk membuat bayangan-bayangan gelap di sekitar rawa terlihat semakin memudar. Di tengah rawa Nyi Blorong masih berdiri di antara pusaran air yang mulai melemah. Tubuhnya yang panjang bergerak perlahan, tetapi tidak lagi menunjukkan kekuatan yang sama seperti sebelumnya. Air yang selama ini tunduk pada kehendaknya, kini tidak lagi sepenuhnya mengikuti gerakannya. Gelombang yang ia bangkitkan tadi telah runtuh tanpa mampu menyentuh Saridin. Makhluk-makhluk bayangan yang sebelumnya muncul dari kedalaman rawa, kini hampir tidak terlihat lagi. Sebagian besar dari mereka telah menghilang bersama kabut yang mulai terpecah oleh cahaya bulan. Yang tersisa hanya bayangan tipis yang bergerak lemah di antara riak air yang masih tersisa. Wajah Nyi Blorong menunjukkan perubahan yang jelas. Kemarahan yang sebelumnya terlihat di matanya kini bercampur dengan sesuatu yang jarang muncul dalam diri penguasa rawa itu, kehilangan kendali. Selama bertahun-tahun, rawa itu adalah wilayah yang sepenuhnya berada di bawah kekuasaannya. Manusia yang datang ke tempat itu biasanya datang dengan rasa takut atau harapan untuk mendapatkan kekayaan. Tidak ada yang berani menentangnya secara langsung. Namun malam itu berbeda. Pria yang duduk bersila di tepi rawa itu tidak datang dengan rasa takut ataupun keserakahan. Ia datang dengan sesuatu yang jauh lebih kuat daripada kekuatan yang berasal dari rawa. Doa yang terus mengalir dari bibirnya perlahan mengubah suasana di sekitar tempat itu. Angin yang sebelumnya berputar dengan keras kini mulai melemah. Kabut yang biasanya menutupi rawa hampir sepenuhnya menghilang. Cahaya bulan yang jatuh di permukaan air menciptakan kilau yang membuat rawa terlihat berbeda dari sebelumnya. Saridin akhirnya membuka matanya perlahan. Tatapannya tetap tenang ketika ia memandang ke arah Nyi Blorong yang masih berada di tengah air. Tidak ada rasa marah ataupun kemenangan di wajahnya. Hanya ketenangan seseorang yang mengetahui bahwa pertarungan yang terjadi malam itu bukan sekadar tentang kekuatan. Di sekitar tubuhnya, cahaya yang mengelilinginya mulai melebar perlahan. Pantulannya di air rawa menciptakan garis-garis terang yang bergerak mengikuti riak kecil yang tersisa. Makhluk-makhluk bayangan yang masih tersisa langsung memudar ketika cahaya itu menyentuh permukaan air. Dalam beberapa saat, mereka benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak. Nyi Blorong memandang semua itu dengan tatapan yang semakin tegang. Ia mencoba menggerakkan air di sekelilingnya sekali lagi, tetapi pusaran yang muncul tidak lagi sekuat sebelumnya. Air hanya bergerak sebentar sebelum kembali tenang. Kekuatan yang selama ini ia gunakan untuk menguasai rawa perlahan runtuh. Kabut yang selama ini menjadi selimut wilayahnya kini hampir sepenuhnya hilang dari permukaan air. Di bawah cahaya bulan yang semakin terang, rawa itu tidak lagi terlihat seperti tempat yang dipenuhi bayangan gelap. Saridin berdiri perlahan dari tempat duduknya. Tatapannya tetap tertuju pada penguasa rawa yang kini mulai kehilangan kekuatannya. Tanpa kemarahan dan tanpa ancaman, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat seluruh kekuatan gelap di tempat itu mundur sedikit demi sedikit. Dan bagi Nyi Blorong, kenyataan itu semakin jelas. Kekuatan yang selama ini membuatnya ditakuti, kini sedang runtuh di hadapan seseorang yang bahkan tidak mengangkat tangan untuk menyerang. Ketika malam di tepi rawa mulai kembali tenang, kabut yang selama ini menyelimuti tempat itu hampir sepenuhnya menghilang. Air rawa yang sebelumnya bergolak kini perlahan kembali datar. Hanya menyisakan riak kecil yang bergerak mengikuti hembusan angin malam. Cahaya bulan jatuh dengan jelas di permukaan air, memantulkan kilau yang membuat rawa terlihat berbeda dari sebelumnya. Tempat yang selama ini dipenuhi bayangan dan desisan misterius, kini tampak seperti rawa biasa yang sunyi. Di tengah air yang mulai tenang itu, tubuh Nyi Blorong perlahan bergerak menjauh dari tepi rawa. Tatapannya masih tertuju pada Saridin yang berdiri dengan tenang di tanah berlumpur. Tidak ada lagi kemarahan yang membara seperti sebelumnya. Yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa kekuatan yang selama ini ia gunakan tidak lagi mampu menandingi keyakinan yang dibawa oleh pria di hadapannya. Tanpa sepatah kata pun, tubuh panjangnya berputar perlahan menuju bagian rawa yang lebih dalam. Kabut yang tersisa bergerak mengikuti gerakannya sebelum akhirnya menutup kembali sebagian kecil permukaan air. Beberapa saat kemudian, bayangan itu menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan rawa. Rawa kembali sunyi. Saridin berdiri beberapa saat memandang ke arah air yang kini tenang. Ia tidak mengejar atau mencoba memanggil kembali penguasa rawa itu. Baginya,
Tujuan malam itu bukanlah menghancurkan, melainkan menghentikan pengaruh yang telah merusak kehidupan manusia di desa. Setelah memastikan bahwa kekuatan gelap di tempat itu telah mundur, Saridin akhirnya berbalik meninggalkan tepi rawa. Langkahnya tetap tenang ketika ia berjalan melewati jalan setapak yang menuju hutan kecil di antara rawa dan desa. Pepohonan yang tadi bergoyang keras kini kembali diam. Suara jangkrik yang sempat menghilang perlahan kembali terdengar dari berbagai arah. Ketika Saridin kembali ke desa, beberapa rumah masih menyalakan lampu minyak di beranda mereka. Beberapa warga tampak belum tidur. Mungkin karena kegelisahan yang mereka rasakan sepanjang malam. Ketika mereka melihat Saridin berjalan dari arah hutan, beberapa orang segera keluar dari rumah untuk menghampirinya. Wajah-wajah mereka dipenuhi rasa ingin tahu sekaligus kekhawatiran. Beberapa dari mereka adalah orang-orang yang sebelumnya pernah datang ke rawa untuk melakukan ritual. Mereka berdiri dengan kepala sedikit tertunduk, seolah sudah memahami apa yang baru saja terjadi, meskipun tidak menyaksikannya secara langsung. Salah seorang di antara mereka akhirnya berbicara dengan suara pelan. Ia mengaku bahwa sejak beberapa saat sebelumnya, ia merasakan sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Perasaan gelisah yang selama ini menghantui pikirannya tiba-tiba menghilang. Namun bersamaan dengan itu, rasa bersalah justru muncul dengan lebih jelas. Beberapa warga lain mengangguk setuju. Mereka mengatakan bahwa selama ini mereka terlalu tergoda oleh kekayaan yang datang dengan cepat. Ketika sawah mereka gagal panen dan kehidupan menjadi sulit, tawaran dari rawa terasa seperti satu-satunya jalan keluar. Namun kini mereka mulai memahami bahwa jalan itu hampir membawa desa mereka pada kehancuran. Saridin mendengarkan semua pengakuan itu dengan tenang. Ia tidak memarahi mereka ataupun menghakimi kesalahan yang telah mereka lakukan. Ia hanya mengatakan bahwa manusia sering kali tersesat ketika menghadapi kesulitan hidup. Yang terpenting adalah menyadari kesalahan dan tidak mengulanginya kembali. Beberapa warga menundukkan kepala lebih dalam ketika mendengar kata-kata itu. Mereka berjanji untuk tidak pernah kembali mendekati rawa dengan niat yang sama seperti sebelumnya. Kekayaan yang mereka terima dari sana tidak lagi terasa seperti keberuntungan. Sebaliknya, itu kini menjadi pengingat tentang kesalahan yang hampir menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Malam itu, desa yang selama beberapa waktu diliputi kegelisahan mulai merasakan ketenangan yang perlahan kembali. Dan bagi banyak warga yang berdiri di halaman rumah mereka, satu hal menjadi semakin jelas. Kekuatan yang selama ini mereka takuti ternyata bisa runtuh hanya oleh keyakinan yang tidak tergoyahkan. Pagi datang perlahan di desa itu dengan suasana yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Matahari terbit di balik garis laut dengan cahaya yang hangat, menyinari hamparan sawah yang terbentang luas di sekitar pemukiman warga. Udara pagi terasa lebih segar, seolah beban yang selama ini menggantung di desa telah terangkat. Burung-burung kembali terdengar bersahutan di pepohonan. Sesuatu yang sudah lama tidak terdengar dengan jelas sejak kegelisahan mulai menyelimuti desa beberapa waktu lalu. Beberapa petani mulai berjalan menuju sawah mereka seperti biasanya. Namun langkah mereka kali ini terasa lebih ringan. Ketika mereka sampai di ladang, sebagian dari mereka memperhatikan sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi dalam beberapa minggu terakhir. Tanaman yang sempat menguning kini tampak lebih segar, seolah tanah kembali mendapatkan keseimbangannya. Meskipun tidak semua kerusakan dapat langsung pulih, perubahan kecil itu cukup untuk memberikan harapan baru bagi para petani yang selama ini diliputi kekhawatiran. Di tengga desa, para warga mulai berkumpul di sekitar balai desa. Setelah kabar tentang kejadian malam sebelumnya menyebar dari mulut ke mulut. Tidak semua orang menyaksikan langsung apa yang terjadi di rawa, tetapi hampir semua orang merasakan perubahan yang muncul setelah malam itu berlalu. Suasana desa terasa lebih tenang, dan perasaan berat yang sebelumnya sering muncul tanpa sebab, kini perlahan menghilang. Kiai tua yang selama ini menjadi tempat warga meminta nasihat duduk di serambi rumahnya sambil memperhatikan orang-orang yang berjalan melewati halaman. Beberapa warga datang untuk menceritakan apa yang mereka rasakan setelah malam itu. Ada yang mengatakan bahwa mereka akhirnya bisa tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk. Ada pula yang merasa pikirannya menjadi lebih tenang setelah lama dihantui perasaan gelisah. Di antara percakapan itu, nama Saridin mulai disebut oleh banyak orang. Bagi sebagian warga, ia bukan lagi sekadar pengembara yang datang dari tempat jauh. Ia telah menjadi bagian dari cerita besar yang akan terus mereka ingat. Namun Saridin sendiri tidak pernah menganggap apa yang ia lakukan
sebagai sesuatu yang luar biasa. Pagi itu, ia terlihat berjalan keluar dari rumah Kiai tua dengan langkah yang sama tenangnya seperti ketika ia pertama kali datang ke desa. Tas kecil masih tergantung di bahunya, dan wajahnya tetap menunjukkan ketenangan yang sederhana. Beberapa warga yang melihatnya segera mendekat untuk mengucapkan terima kasih. Mereka menyadari bahwa tanpa kehadirannya, desa mungkin masih berada di bawah bayang-bayang kekuatan gelap dari Rawa. Saridin hanya menjawab dengan senyum kecil. Ia mengatakan bahwa setiap desa memiliki ujian yang berbeda, dan setiap manusia harus belajar menghadapi ujian itu dengan keyakinan yang kuat. Setelah berbicara sebentar dengan beberapa warga, Saridin akhirnya melanjutkan langkahnya menuju jalan tanah yang keluar dari desa. Tidak ada perayaan besar atau upacara perpisahan yang dilakukan. Ia pergi dengan cara yang sama sederhana seperti saat ia datang. Beberapa warga berdiri di pinggir jalan, memperhatikan sosoknya yang berjalan semakin jauh, hingga akhirnya menghilang di balik pepohonan. Hari-hari berikutnya, kehidupan desa perlahan kembali seperti semula. Sawah kembali ditanami, nelayan kembali melaut, dan anak-anak kembali bermain di jalan tanah di antara rumah-rumah kayu. Rawa di pinggir hutan tetap ada seperti sebelumnya, tetapi tidak lagi menjadi tempat yang dipenuhi bisikan tentang pesugihan dan perjanjian gelap. Cerita tentang malam ketika kekuatan Nyi Blorong runtuh di hadapan doa Saridin mulai diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Para orang tua menceritakannya kepada anak-anak mereka sebagai pengingat bahwa keserakahan sering membawa manusia menuju jalan yang berbahaya. Dan dalam setiap cerita yang disampaikan, nama Saridin selalu disebut dengan penuh penghormatan. Bukan sebagai orang yang mencari kekuasaan atau pujian, melainkan sebagai pengembara yang datang tepat pada waktunya untuk mengingatkan manusia bahwa keyakinan yang tulus selalu lebih kuat daripada kekuatan, apapun yang berasal dari kegelapan.